Indonesia mengalami peningkatan angka obesitas yang mengkhawatirkan selama dekade terakhir. Tren ini, yang mencerminkan pola global, menimbulkan tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan. Dari peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes, hingga jenis kanker tertentu, dampak obesitas sangat luas. Mengatasi masalah ini bukan hanya tentang tanggung jawab individu, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pilihan sehat. Kita harus memahami faktor-faktor yang mendorong tren ini dan mengeksplorasi strategi yang efektif untuk melawannya. Dengan menggali kompleksitas masalah ini, kita dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang meningkatkan kesejahteraan. Ini tentang mengubah perspektif kita dari penurunan berat badan saja menjadi merangkul pendekatan holistik untuk kesehatan dan kebugaran. Sepanjang video ini, kita akan membahas berbagai aspek obesitas di Indonesia, menjelajahi penyebab, konsekuensi, dan solusi potensialnya. Kita akan mempelajari bukti ilmiah, berbagi kisah inspiratif, dan memberikan tips praktis untuk membantu Anda mengendalikan kesehatan Anda. Bersama-sama, kita dapat membendung gelombang obesitas dan menciptakan masa depan yang lebih sehat untuk seluruh rakyat Indonesia. Tubuh kita membutuhkan sejumlah energi yang diukur dalam kalori untuk berfungsi dengan baik. Energi ini berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun, ketika kita secara konsisten mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibakar tubuh kita, kelebihannya akan disimpan sebagai lemak yang menyebabkan penambahan berat badan dan seiring waktu obesitas. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, telah mengalami perubahan pola makan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pola makan tradisional yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh digantikan oleh makanan olahan yang lebih padat kalori. Makanan olahan ini yang sering kali tinggi lemak tidak sehat, gula tambahan, dan natrium mudah didapat, praktis, dan gencar dipasarkan, yang berkontribusi pada peningkatan asupan kalori secara keseluruhan. Meningkatnya jumlah restoran cepat saji dan keterjangkauan makanan olahan telah membuat kita lebih mudah mengonsumsi kalori berlebihan. Selain itu, porsi makan yang lebih besar, baik di restoran maupun di rumah, mendorong kita untuk makan berlebihan. Pergeseran menuju pola makan ke barat-baratan ini, ditambah dengan penurunan aktivitas fisik, menciptakan badai yang sempurna untuk penambahan berat badan. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua kalori diciptakan sama. Meskipun tubuh kita membutuhkan kalori untuk energi, sumber kalori tersebut sangat penting. Makanan tinggi serat, protein, dan karbohidrat kompleks memberikan energi yang berkelanjutan dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Sementara makanan olahan yang tinggi gula dan lemak tidak sehat memberikan energi yang cepat habis diikuti dengan penurunan energi, yang menyebabkan peningkatan rasa lapar dan mengidam. Membuat pilihan sadar tentang makanan yang kita makan sangat penting dalam mengelola berat badan kita. Membaca label makanan, memperhatikan ukuran porsi, dan memilih makanan utuh dan tidak diolah jika memungkinkan dapat membuat perbedaan yang signifikan. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan makan kita dapat berdampak besar pada kesehatan kita secara keseluruhan. Ini bukan tentang menahan diri, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih sehat yang menyehatkan tubuh kita dan mendukung kesejahteraan kita. Dengan memahami dampak asupan kalori dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pola makan kita dapat mengambil pendekatan proaktif untuk mengelola berat badan kita dan mencegah obesitas. Ini bukan tentang mencapai ukuran tubuh tertentu atau menyesuaikan dengan standar kecantikan masyarakat, tetapi tentang merasakan yang terbaik dan menjalani hidup yang paling sehat. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pola makan yang lebih sehat berkontribusi pada Indonesia yang lebih sehat. Ingat, kita tidak ditentukan oleh berat badan kita, tetapi oleh pilihan kita. Mari kita pilih untuk mengisi bahan bakar tubuh kita dengan makanan bergizi yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Urbanisasi Indonesia yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup yang berdampak pada kebiasaan makan dan tingkat aktivitas fisik. Seiring semakin banyak orang pindah dari daerah pedesaan ke perkotaan, mereka terpapar pada lingkungan yang berbeda yang dapat memengaruhi hasil kesehatan mereka. Kehidupan kota seringkali berarti lebih sedikit aktivitas fisik.
Orang yang tinggal di kota mungkin lebih mengandalkan transportasi bermotor, memiliki lebih sedikit akses ke ruang hijau untuk rekreasi, dan menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan yang mengarah pada gaya hidup yang lebih banyak duduk. Penurunan aktivitas fisik ini ditambah dengan peningkatan konsumsi kalori berkontribusi signifikan terhadap peningkatan obesitas. Lebih lanjut, lingkungan perkotaan seringkali dipenuhi dengan peluang untuk makan tidak sehat. Restoran cepat saji, toko swalayan, dan pedagang kaki lima yang menawarkan makanan olahan dan padat kalori ada di mana-mana, sehingga mudah untuk membuat pilihan yang tidak sehat. Daya pikat kenyamanan dan keterjangkauan bisa jadi sulit untuk ditolak, terutama bagi individu dan keluarga yang harus mengatur jadwal kerja yang padat dan anggaran terbatas. Namun, pilihan yang cepat dan mudah ini seringkali mengorbankan nilai gizi yang berkontribusi pada ketidakseimbangan asupan dan pengeluaran kalori. Penting untuk diakui bahwa kehidupan kota tidak harus sama dengan gaya hidup yang tidak sehat. Banyak kota di Indonesia sedang mengupayakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pilihan sehat. Taman sedang dibangun, jalur sepeda sedang ditambahkan, dan kampanye kesadaran publik sedang mempromosikan gaya hidup sehat. Individu juga dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kehidupan kota. Mencari pasar petani, bergabung dengan klub olahraga lokal, dan memasukkan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian mereka, seperti menaiki tangga daripada lift, dapat membuat perbedaan. Menciptakan lingkungan rumah yang mendukung juga sama pentingnya. Memasak makanan di rumah lebih sering memungkinkan kontrol yang lebih besar atas bahan dan ukuran porsi, mendorong anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik bersama, dapat menumbuhkan kebiasaan sehat dan menciptakan kenangan yang langgeng. Ingat, urbanisasi tidak harus menentukan hasil kesehatan kita. Dengan membuat pilihan sadar yang memprioritaskan kesejahteraan kita dapat berkembang di lingkungan perkotaan sambil mengurangi risiko obesitas dan masalah kesehatan terkait. Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Aktivitas fisik teratur sangat penting untuk menjaga berat badan yang sehat, membangun tulang dan otot yang kuat, meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, dan meningkatkan suasana hati kita. Namun, gaya hidup modern, terutama di lingkungan perkotaan, seringkali mendorong perilaku tidak aktif, meningkatkan risiko obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Lewatlah sudah hari-hari ketika aktivitas fisik merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari, seperti bertani, berjalan jauh, dan melakukan pekerjaan kasar. Saat ini, banyak pekerjaan yang membutuhkan duduk lama, transportasi, sebagian besar otomatis, dan waktu luang sering dihabiskan di depan layar. Pergeseran menuju gaya hidup yang lebih banyak duduk ini telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan obesitas. Tubuh manusia sangat mudah beradaptasi. Ketika kita secara konsisten melakukan aktivitas fisik, metabolisme kita meningkat, kita membakar lebih banyak kalori, dan tubuh kita menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi. Namun, ketika kita menjalani kehidupan yang tidak banyak bergerak, metabolisme kita melambat, dan tubuh kita menyimpan lebih banyak lemak. Kabar baiknya adalah membalikkan efek negatif dari gaya hidup yang tidak banyak bergerak dapat dicapai. Ini bukan tentang menjadi pelari maraton dalam semalam, tetapi tentang memasukkan lebih banyak gerakan ke dalam rutinitas harian kita. Sedikit demi sedikit, semuanya berarti. Naik tangga daripada lift, berjalan kaki atau bersepeda untuk tugas-tugas singkat, dan berdiri selama beberapa menit setiap jam dapat membuat perbedaan. Menemukan aktivitas yang menyenangkan, seperti menari, berenang, atau berolahraga, dapat membuat aktivitas fisik menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan daripada pekerjaan rumah. Mendorong aktivitas fisik harus dimulai sejak usia muda. Memberi anak-anak kesempatan untuk bermain di luar ruangan, berpartisipasi dalam olahraga, dan terlibat dalam permainan aktif sangat penting untuk menanamkan kebiasaan sehat yang dapat bertahan seumur hidup. Komunitas juga memainkan peran penting dalam mempromosikan aktivitas fisik, menciptakan taman yang aman dan mudah diakses, menawarkan program rekreasi, dan menyelenggarakan acara komunitas yang mendorong gerakan dapat berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat. Ingat, aktivitas fisik bukan hanya tentang menurunkan berat badan, ini tentang berinvestasi dalam kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan melakukan upaya sadar untuk lebih banyak menggerakkan tubuh kita dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita, meningkatkan tingkat energi kita,
dan mengurangi risiko obesitas dan penyakit kronis lainnya. Obesitas adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh jaring-jaring faktor yang saling berhubungan, melampaui pilihan individu hingga mencakup pengaruh sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Memahami keterkaitan yang rumit ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk memerangi obesitas. Status sosial ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk hasil kesehatan. Komunitas berpenghasilan rendah seringkali menghadapi hambatan yang lebih besar untuk hidup sehat, termasuk akses terbatas ke produk segar, banyaknya pilihan makanan cepat saji, dan lebih sedikit peluang untuk rekreasi yang aman dan terjangkau. Mengatasi kesenjangan ini membutuhkan pendekatan multisektor yang melibatkan peningkatan akses ke pilihan makanan sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk aktivitas fisik, dan memberdayakan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi. Norma dan tradisi budaya juga memengaruhi kebiasaan makan dan persepsi tentang ukuran tubuh. Dalam beberapa budaya, ukuran tubuh yang lebih besar dapat dikaitkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara di budaya lain, hal itu dapat distigmatisasi. Memahami dan mengatasi keyakinan budaya ini sangat penting untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Lingkungan tempat kita hidup dapat mendukung atau menghambat upaya kita untuk menjaga berat badan yang sehat. Akses ke pilihan makanan sehat yang terjangkau, ruang yang aman dan menarik untuk aktivitas fisik, dan paparan pemasaran dan iklan yang mempromosikan pilihan sehat, semuanya berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat. Mengatasi epidemi obesitas membutuhkan upaya kolektif. Pemerintah memainkan peran penting dalam menerapkan kebijakan yang mempromosikan lingkungan makanan sehat, seperti memajaki minuman manis, mengatur pemasaran makanan untuk anak-anak, dan mendukung produksi dan distribusi buah dan sayuran segar. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk makan sehat dan aktivitas fisik dengan menyediakan makanan bergizi, memasukkan pendidikan jasmani ke dalam kurikulum, dan menciptakan peluang untuk bermain aktif. Penyedia layanan kesehatan dapat memainkan peran penting dalam screening obesitas, memberikan konseling tentang perubahan gaya hidup sehat, dan merujuk pasien ke sumber daya yang sesuai. Pada akhirnya, menciptakan Indonesia yang lebih sehat membutuhkan perubahan paradigma yang mengakui keterkaitan antara perilaku individu, determinan sosial, dan faktor lingkungan. Dengan mengatasi masalah-masalah kompleks ini secara komprehensif dan kolaboratif, kita dapat menciptakan masa depan di mana pilihan sehat adalah pilihan yang mudah. Lingkungan makanan modern menghadirkan paradoks. Meskipun kita memiliki akses yang lebih besar ke berbagai macam makanan daripada sebelumnya, kelimpahan ini seringkali mengorbankan nilai gizi. Meningkatnya jumlah makanan olahan yang tinggi lemak tidak sehat, gula tambahan, dan natrium telah menciptakan lingkungan di mana pilihan yang tidak sehat seringkali menjadi yang termudah dan paling terjangkau. Restoran cepat saji dan toko swalayan ada di mana-mana, menawarkan makanan dan camilan cepat saji dan murah yang seringkali tinggi kalori dan rendah nutrisi. Pilihan yang tersedia ini bisa jadi menggoda, terutama bagi individu dan keluarga dengan waktu dan anggaran terbatas. Pemasaran dan iklan makanan yang tidak sehat semakin memperburuk masalah. Anak-anak khususnya dibombardir dengan pesan-pesan yang mempromosikan minuman manis, makanan cepat saji, dan camilan olahan. Upaya pemasaran ini dapat menciptakan asosiasi yang kuat antara makanan yang tidak sehat dan emosi positif, sehingga lebih sulit untuk membuat pilihan yang sehat. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan multi-cabang yang melibatkan peningkatan kesadaran tentang kandungan gizi makanan olahan, mendukung ketersediaan dan keterjangkauan pilihan sehat, dan menciptakan kebijakan yang membatasi pemasaran makanan yang tidak sehat kepada anak-anak. Memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan berdasarkan informasi sangatlah penting. Membaca label makanan dengan cermat, memperhatikan ukuran porsi, dan memilih makanan utuh dan tidak diolah jika memungkinkan dapat membuat perbedaan yang signifikan. Mendukung pasar petani lokal dan kebun komunitas dapat meningkatkan akses ke produk segar dan terjangkau. Mendorong kebijakan yang mempromosikan lingkungan makanan sehat seperti memajaki minuman manis dan mengatur pemasaran makanan dapat menciptakan lanskap makanan yang lebih sehat untuk semua. Ingat, kita memiliki kekuatan untuk membentuk lingkungan makanan. Dengan membuat pilihan sadar, mendukung inisiatif yang mempromosikan makan sehat,
dan mengadvokasi kebijakan yang menciptakan sistem pangan yang lebih sehat, kita dapat menciptakan masa depan di mana makanan bergizi dan sehat dapat diakses oleh semua orang. Meningkatnya obesitas di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, tetapi bukan tidak dapat diatasi. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren ini dan menerapkan pendekatan holistik terhadap kesehatan dan kebugaran, kita dapat memberdayakan diri kita sendiri dan komunitas kita untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang mendukung kesejahteraan kita. Pendidikan publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya makan sehat dan aktivitas fisik teratur. Dengan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi, kita dapat menumbuhkan budaya kesehatan dan kesejahteraan. Perubahan kecil dan berkelanjutan dapat membuat perbedaan besar. Memasukkan lebih banyak buah, sayuran, dan biji-bijian utuh ke dalam makanan kita, memilih air putih daripada minuman manis, dan menemukan cara yang menyenangkan untuk aktif secara fisik, dapat secara signifikan memengaruhi hasil kesehatan kita.